Keamanan pangan menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Berikut adalah 7 konsep keamanan pangan yang terdiri dari 1. Sanitasi pangan, di mana sanitasi pangan bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang merugikan pembeli, mengurangi kerusakan atau pemborosan makanan. Yang kedua, penggunaan BTP. BTP atau bahan tambahan pangan biasanya digunakan oleh industri pengolahan pangan untuk berbagai tujuan, seperti contoh yaitu produk lebih tahan lama, memiliki rasa yang kuat, warna yang menarik, dan lainnya. Yang ketiga, rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika pada pangan pertama kali dikembangkan untuk menjawab berbagai permasalahan seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim. Yang keempat, iradiasi pangan. Iradiasi pangan merupakan terobosan para peneliti untuk mendapatkan kualitas pangan yang baik. Yang kelima, kemasan pangan, di mana kemasan adalah wadah atau pembungkus yang dapat membantu dalam mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan makan yang dikemas. Saat ini ada banyak jenis bahan yang digunakan untuk mengemas makanan. Di antaranya adalah berbagai jenis plastik, kertas, fiberboard, gelas, template, dan aluminium. Yang keenam, jaminan mutu pangan. Mutu pangan adalah kondisi di mana semua persyaratan yang telah ditetapkan yang berkenaan dengan karakteristik suatu bahan pangan telah dipenuhi, yang di dalamnya telah termasuk kriteria keamanan pangan. Bahan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan secara otomatis tidak memenuhi persyaratan mutu pangan. Sebaliknya, bahan pangan yang telah memenuhi persyaratan mutu pangan sejatinya telah memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dan yang terakhir adalah pangan tercemar dan kadaluarsa. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 90 tentang keamanan pangan, disebutkan sebagai setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang tercemar. Dalam hal ini, produk yang menggunakan bahan baku kadaluarsa adalah termasuk pangan yang tercemar. 3 sumber pencemaran pangan yang terdiri dari biologis, kimia, dan fisik. 1. Cemaran biologis. Makanan yang disukai manusia pada umumnya juga disukai oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus yang menyerang bahan makanan yang mentah seperti pada sayuran, buah-buahan, susu, daging, dan bahan makanan yang sudah dimasak seperti nasi, roti, kue, dan lauk pauk. Makanan yang telah dihinggapi mikroorganisme mengalami penguraian sehingga dapat mengurangi nilai gizi dan kelezatan. Bahkan, makanan yang telah mengalami penguraian dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. 2. Cemaran kimia. Makanan yang terkontaminasi bahan-bahan kimia sering terjadi karena kelalaian atau kecelakaan, bahkan kesengajaan seperti pangan hewani atau nabati yang secara alami mengandung racun. Kelalaian dalam pencucian sayur dan buah-buahan, sehingga sayur dan buah tersebut masih mengandung pestisida. Yang ketiga adalah lingkungan yang tercemar, baik air, udara, maupun tanah. Sengaja memasukkan zat aditif pada makanan sehingga membuat makanan lebih sedap, tampak lebih menarik, bau dan rasa lebih sedap, serta makanan akan lebih tahan lama atau awet. Tapi, karena makanan tersebut dapat berbahaya bagi manusia, maka disebut zat pencemar. Yang terakhir adalah cemaran fisik. Makanan yang tercampur dengan bahan-bahan fisik seperti strapless, rambut, kuku, serpihan kaca atau plastik, tubuh serangga, potongan kawat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, 5 kunci keamanan pangan. 1. Jagalah kebersihan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah pangan.
Tujuannya supaya mengurangi jumlah kuman berbahaya yang tersebar luas di tanah dan air. Kedua, gunakan air dan bahan baku yang aman. Untuk mengurangi risiko terkena penyakit, gunakan air yang jernih, tidak berbau, dan tidak berasa untuk mencuci sayuran sebelum dimasak. Ketiga, jagalah pangan pada suhu aman. Kuman dapat berkembang biak dengan sangat cepat jika pada suhu kurang dan pada suhu di bawah 5 derajat Celcius dan di atas 60 derajat Celcius dapat memperlambat pertumbuhan kuman. Keempat, masaklah dengan benar. Minimal pada suhu 70 derajat Celcius, sehingga makanan aman dikonsumsi, khususnya jika memasak daging sapi, unggas, telur, dan hasil laut. Terakhir, pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Bahan makanannya sudah matang dan harus menggunakan peralatan yang terpisah ketika hendak mengolah bahan makanan mentah dan yang sudah matang.